Yo, kembali di Hellcast bersama saya Wis. Kali ini spesial tamu lagi. Siapa dia? Kita kedatangan salah seorang tamu istimewa, seorang musisi yang outstanding, kebanggaan Bali juga. Dia adalah Denny Surya. Yeay. Apa kabar Denny? Denny apa manggilnya Denny? Putu apa? Densur, Cak Sur apa? Oh iya. Kamu biasanya manggil apa ya? Denny ya. Kan orang taunya Denny ya. Den gitu. Den ya. Sehat Dan? Sehat. Habis. Pinter sekali jadi MC sekarang. Semoga Denny dalam keadaan sehat dan semua Hellcast juga dalam keadaan sehat, kuat dan tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa. Belum ya. Yes. itu kayaknya kalimat penutup itu. Dan Denny Surya ini banyak sekali yang minta loh Denny Surya ini ada di Hellcast nih. Udah dihadirkan sekarang. Awas gak nonton loh. Ya, kalau gak nonton cari ke rumahnya. Udah dihadirkan nih Den. Banyak yang minta nih Den di sini. Mungkin Hellcast pengen mengenal Denny, atau mungkin ada yang kangen juga sosok Denny. Kok bisa kangen kemana aja Dan gitu loh ya. Iya. Kira-kira kenapa pada kangen sama Denny? Emang Denny ada ngilang atau kemana? Enggak kan? Kayaknya enggak loh di rumah. Ya. Mungkin karena pandemi mungkin ya. Denny ada kemana-mana pada kangen semua. Berarti ya semua pada merindukan sosok seorang Denny gitu loh. Kebesaran nama Denny sih. Nah mungkin ada yang belum kenal nih Denny Surya ini siapa sih? Coba Denny describe diri sendiri, siapa sih Denny ini sebenarnya? Mana to tell? Nama saya Denny Surya. Saya musisi dan juga penikmat musik dan juga pekerja musik. Posisi drummer. Ya, Denny ini adalah seorang drummer yang mungkin bisa digolongkan drummer outstanding ya, tersohor lah di Bali. Ya, karena beliau ini banyak terlibat di proyek-proyek besar. Proyek itu antara band yang sangat besar di Bali, band yang berpengaruh gitu. Dan mungkin kita flashback nih sejarah Denny. Denny ini kapan sih mulai main musik sampai bisa inspiring juga teman-teman Hellcast yang mungkin tahu Denny. Apakah dari kecil udah main musik atau baru kemarin? Sejak kenal Wis dah. Kita udah kenal berapa lama dan udah 20 tahunan dan ya udah. Kuliah ya. Kuliah. Kita bareng. Ya sebenarnya dari lingkungan mungkin ya. Lingkungan musik Denny ya, lingkungan rumah Denny ya. Keluarga. Oke. Mungkin Wis tahu kan. Iya. Ibu dari keluarga, boleh dibilang keluarga seniman. Bapak juga sebenarnya, cuman bukan keluarganya bapak, cuman lebih ke tradisional. Kalau ibu ke tradisional Indonesia mungkin ya. Musisi keroncong kan, keluarga ibu. Jawa iki ya. Cak. Oke, berarti Denny ini berasal dari lingkungan musik yang sangat kental gitu ya di keluarga ya. Kebetulan saya tahu keluarganya dia semua om-omnya main musik semua. Ada yang jadi home band di TVRI. Kok TVRI jadi zaman unplugged. Orang jadi home band di kafe-kafe, ini omnya di TVRI loh jadi home band. Oke, dan berarti Denny itu udah lekat dengan dunia musik dari kecil ya Dan? Lumayan. Nah, ini sekarang nih kita mau menggali si sosok Denny, mungkin saya tambahin ya, balik ke intro tadi. Sosok Denny nih, ya. Jadi yang bisa menginspirasi tujuannya kan, Hellcast ini tujuannya menginspirasi kan, bukan gosip Dan ya. Keren. Nah ya Dan, bukan gosip Dan, kayak yang itu. Ada jadi, gitu. Dan setelah itu Dan, Denny main band atau
Solo atau gimana waktu dari kecil nih? Solo drum gitu. Solo drum. Drum ya. Gini Dan. Kapan Denny mengenal drum? Apakah langsung drum apa dulu startnya main ini dulu apa? Tamburin dulu atau gimana dulu? Kecean. Ya balik lagi ke lingkungan kan, karena keluarga hampir tiap hari di rumah berkeroncong ria. Bukan drum justru yang alat musik yang pertama Tiang kenal. Ge dan Gus. Justru alat musik yang ada di keroncong ada, kalau bahasanya kan ada ukulele, ada mandolin, cuman kan bahasa keroncongnya ada cak dan cuk, ada cello, ada bass, kontrabas, cuman waktu itu kalau di keroncong kan lebih ke tradisional. Bass petok gitu, sama gitar. Nah itu yang saya kenal pertama. Jadi karena masih kecil kan, mungkin bass terus tiap hari kan, pasti ada ketertarikan kan. Ketertarikan ya, pertama yang yang menarik saya untuk mencoba ya bass dan cello. Karena dari segi bunyi nggak terlalu nyelekit gitu loh. Kalau cak cuk gitar gitu kan teng gitu, kayak high frequency gitu ya. Nggak tahu kenapa. Habis itu ya udah tak coba pelajari, bilang sama ibu sama om, karena kebetulan keluarganya om, boleh saya coba gitu, mau belajar. Oh ya boleh. Ya udah belajar. Habis itu belajar, ternyata tidak sesulit yang saya pikir gitu, yang itu bass itu. Iya. Sampai saya akhirnya main di kelompok mereka, main bass. Main bass itu di umur berapa Dan? Kontrabas. Ya, kontrabas. Nah, diajarin itu. Itu di country kan begitu. Iya, karena dia slap gitu. Cuman kalau di keroncong nggak boleh. Kayak waktu itu sambil belajar ya udah. Belum maksudnya belum kenal genre musik kan waktu itu. Umur berapa waktu itu Dan? SD kayaknya. SD udah luar biasa. Sangat awal dan mulai main musik. Belum bisa. Oke, cheese dulu Dan. Cheese dulu dong. Ini apa nih, Bis? Tambah buang nih. Ini cheese ya. Ini ntar kita minum dulu. Cheese. Luar biasa. Kita ditemenin ini Dan, Sagi Dan. Fermentasi salak. Enak nih. Kalau chill nih enak nih. Di sini chill, ruangannya chill soalnya. Dingin. Terus ringan lagi. Buat santai, nak ngebut-ngebut. Terus Dan, lanjut Dan, naik ke mungkin setelah itu apa Denny langsung buat band? Ikut keroncong dulu. Ke musik yang lebih modern atau gimana? Ya seiring. Seiring setelah belajar ikut di kelompok keroncong itu, otomatis kan musik itu kan sangat luas. Aliran apa aja kamu akan berkenalan dengan musisi dari genre lain. Iya, seiring ininya kan. Sampai sekarang pun gitu kan. Nah, dulu gitu saya rasain, jadi begitu dari keroncong kenal sama teman-temannya Om, ternyata temannya Om ada yang lagi bikin grup country zaman itu, ada yang lagi bikin, saya belum kenal ya. Musik cowboy tak bilang. Ada yang country gitu. HP gitu. Musik country gitu. Terus habis itu udah country berkembang lagi, ada band pop gitu, ada drum gitu. Karena waktu itu Om teman-temannya banyak di Universitas Udayana, dan kebetulan Fakultas Kedokteran kalau nggak salah punya drum. Boleh dipinjem. Keren punya itu. Vaksin. Punya drum. Ini ngomongin vaksin. Biar benar saya nih. Buka lalu. Ya udah. Habis itu berkembang dengan seiring itu. Oh ternyata ada banyak varian gitu di musik itu. Di musik itu ada opsi lain. Bukan cuman apa yang dimainin Om. Gitu. Ternyata ada musik lain yang ini. Oh ya udah. Seiring dengan itu sambil melali itu ya sama Om ikut nyoba latihan sampai akhirnya Om tanpa mungkin seiring jalan gitu dia punya band dia punya grup lain di luar keroncong, karena di rumah lumayan luas
dan dikasih sama bapak, bawa aja sini temennya, bawa sini alatnya, di sini aja latihan di rumah tua. Karena kan natah besar tuh, boleh latihan di situ. Jadi Om dibawa lah ke sana latihan. Nah, waktu itu lumayan tertarik sama drum karena nggak tahu. Habis itu tertarik sama drum, denger SD pas berbarengan dengan saya ikut marching band waktu SD itu. Jadi drum ada di rumah orang latihan. Di saat bersamaan saya lulus ikut seleksi marching band di sekolah di SD. Waktu drum itu tuh dari situ. Dari situ marching band sebenarnya. Ketertarikannya dari itu SD, masih SD Saraswati 4. Ketertarikannya sama marching karena tiba-tiba lolos kan diseleksi gitu. Siapa yang mau ikut tertarik sama marching, silakan datang sore gitu. Jadi datang ke kelas itu sudah dibunder-bunderin pakai kapur. Ada yang 1, ada yang 3. Waktu itu pertama kalinya zaman triul namanya. Kalau di marching band tuh ada yang 3 kan. Sekarang udah 5 mungkin, sampai ada simbal gitu sekarang. Dulu zaman itu masih di Bali itu 3 yang lagi dicari. Siapa yang bisa nih? Gitu. Karena kan ada festival gitu dah. Dari tingkat SD sampai selanjutnya. Nah, diseleksi lah, datang ke sana, baris di depan, dites dulu sticking. Yang nggak lulus langsung boleh pulang. Tapi ditesnya di meja, pakai kapur dibuletin, sticknya diisi kapur, main sticking di sana. Sticking simple aja. Apa yang kamu tahu dari marching band atau dari perkusi? Jadi waktu itu lolos. Waktu itu di depan baris ya udah udah gitu. Nah, satu tangan langsung ya gimana? sampai kira alamatnya gini. Udah lama di sini. Ya habis itu lulus ke dalam, masuk ke dalam karena udah di marking sama tukang ngajarnya. Jadi dilihat yang stickingnya mungkin agak spesial gitu, dipisahin duduknya, ditaruh di tempat yang bulatnya ada 3 gitu. Karena kan berarti kalau dia udah akurat gitu, mungkin posisinya berarti dia ada kemungkinan bisa untuk pindah sticknya ke mungkin. Asalnya gitu sih. Ya masuk ke kelas dipisahin, saya dipisahin, yang lain dipisahin. Lulus lah. Dari situ Denny gabung di marching band. Gabung marching band juga, plus di rumah, pas ada drum kok mirip ya. Oh gitu lah. Tapi ini beda kok semua. Yang ngajarin drum siapa Dan di rumah Dan? Sendiri atau ada yang ada kalau yang di awal ngelihat temennya Om nyoba, habis itu karena bisa Om minta temennya ngajarin, dan kebetulan Om juga sebenarnya pemain drum, cuman agak ngasih Om main drum. Jadi siapa Om Bugi apa Andi? Andi. Dia yang main drum, cuman ada temennya yang main gitu. Dia main alat musik lain ya. Disuruh ajarin Denny gitu. Karena dia dari situ bisa Denny gitu ya. Langsung dan lanjut cerita mungkin Denny langsung jatuh cinta lah sama drum ya berarti ya. Terus band pertamanya kapan Dan? Nah SMP apa waktu SD udah punya band? SMP 2. SMP Denny punya band. Waktu itu mainin lagu apa Dan? Waktu itu? Ingat gak? Apa ya? Bon Jovi kayaknya. Bon Jovi kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, karena itu acara SMP kan. Iya. Saya main untuk acara perpisahan kelas 3. Ya, asane Lansing Play. Berarti terus Denny band pertamanya SMP udah main band lah ya. SMP. Selera gue trek-trekan SMP. Terus SMA. Nah, kapan Denny mulai masuk ke ranah band yang serius gitu Dan? Waktu itu udah serius apa masih nyoba-nyoba? Masih nyoba-nyoba ya. Seneng, bukan nyoba sih, lebih ke maksudnya lebih ya kayak berasa mau pelayan dulu, kayak mau main. Dapat
dapat luapan lah, pelampiasan ya, pelampiasan. Dapat melalui kan. Terus kalau band yang benar-benar serius tuh mulai SMA atau sampean, sampean kan sama Iki. Konflik interest. Oh, waktu berarti zaman lu bukan sebelum itu kan kuliah itu kan Denny festival maksudnya ya, kalau otak tuh berpikir ngeband serius tuh ada tujuan gitu tuh. Iya, benar. Ada ekspektasi, ada passion gitu loh. Passion itu dan menurut Raga pas ngeband You pas awal-awal kan dulu Denny sebelum Hydra ya. Sebelum Hydra itu Denny ada digabung di 14 bukan? Dulu. 14. Ya, band festival. Band 14 dulu. 14 dan band. Gitarisnya ngaprak. Boknya jangan cara-jaran kan. Ya berarti Yono namanya. Dan berarti Denny band pertama Hydra waktu itu ya sama ya. Kalau untuk ini ya apa namanya setelah yang serius lah ya. Ya ada ekspektasi. Yang udah ada ekspektasi itu. Ada goal kayak vision gitu. Itu sekitar tahun 99. Ya 99. Dan terus singkat cerita Denny setelah itu Hydra itu kan nggak bubar dan ya nggak bubar sejalan terus dan dari situ karir Denny di band terutama semakin meningkat. Oh iya silakan dan kejauhan mau tanya. Terus Denny gimana dan perjalanan musiknya setelah di Hydra itu dan mungkin bisa diceritain dari Hydra. Dari Hydra ya sebenarnya awal apa istilahnya kelas balik ya kali ya. Ya. Apa sih kelas balik? Apa sih bahasanya? Penentunya itu memang Hydra. Nah, ininya kayak batu pertama. Ya, gitulah. Maksudnya Hydra itu bikin ada ekspektasi terus bermain musik itu ada banyak hal yang bisa dilakukan gitu, hal positif. Nah, setelah itu ya Dane anak muda kan di Hydra mungkin emosi naik turun gitu kan. Habis itu berlanjut di dunia recording sebenarnya. Itu saya mau tanya antar tuh dan. Karena sama Hydra itulah ininya. Dari titik situ. Balik nih. Iya. Dari situ Denny mulai tertarik sebenarnya dari sebelumnya, cuman mulai benar-benar kayak dapet hal yang karena ada juga tempat aplikasinya dan ya waktu itu ya langsung mengaplikasikan bandnya langsung melakukan. Nah itu berbarengan dah itu Hydra, saya menemukan tuh Hydra dapat kesempatan rekaman di Jakarta yang waktu itu pasti kita beranggapan Jakarta tuh tolak ukur dan semua akan tujuan Raga bermusik tuh adalah paling nggak menyentuh Jakarta dulu lah. Jakarta yang menentukan karena gitu ya. Semua kalau menentukan mungkin nggak terlalu berpikir ke sana ya. Cuman at least ada segudang informasi di sana. Entah itu pengetahuan, entah itu cara atau gimana. Jadi untuk kayak tongos sekolah gitu di sana mungkin ya. Nah, tertarik sama recording berbarengan dengan kebetulan kakaknya kakak pemain keyboard kita punya uang untuk memfasilitasi itu dan punya sedikit visi untuk sepertinya harusnya. Ya sepertinya harus ada nih. Maksudnya musik band berkarya, Lenseng ada studio sama dengan bohong gitu. Iya, benar. Itu harus komplit sekalian di breakdown dananya, budgetnya. Nggak seberapa kok untuk yang step awal gitu. Langsung lah di saat kita rekaman Jakarta waktu itu Hydra kan yang di 10. Dengan itu juga Gus Mantro langsung beli alat di sana. VS tuh ya dan ya. VS 2480 Roland, buku langsung dikasih ke saya gitu. Tapi masih hardware ya waktu itu ya. Ya, sifatnya tampilannya ya, digital memang. Ya. Habis itu ya udah jalan itu mulai tertarik, mulai
masih pokoknya singkat cerita kok bisa nerima klien gitu kan. Salah satunya SID. Benar salah satunya SID dan berkembang dari situ Denny langsung ada Lolot, ada karir musiknya benar berkembang di situ. Dan setelah Hydra hampir timingnya bersamaan kan Denny langsung naiknya ke Lolot ya, next stepnya ya. Iya itu udah berbarengan dah. Mungkin Hellcase tahu ya, dan yang belum tahu ini Denny ini adalah mantan drummer dari Lolot and Band yang sekarang mungkin juga melegenda di Bali. Ya, Denny lah drummer yang awal yang mengisi pemain drum band. Ya, pemain drum ininya tetapnya gitu ya, dan ya waktu itu ya. Setelah itu Denny, kita nggak mau bicara banyak di situ, dan setelah itu Denny band ini dulu ya, dan saya habisin dulu. Setelah Lolot, Denny keluar dari Lolot, Denny ada di Dialog Dini Hari kan ya? Iya, nggak langsung sih kayaknya bis. Nggak langsung. Gimana ceritanya tuh, dan sampai akhirnya sekarang Denny ada di Dialog Dini Hari itu? Sebenarnya habis maksudnya setelah Lolot gitu bermusik, berbarengan bermusik dan recording. Itu berbarengan itu. Itu satu era betul. Iya, sambil tukang ngerekam, sambil main band. Habis itu keluar. Nah, setelah itu banyak di studio sebenarnya. Habis itu karena setelah itu banyak di studio. Coba salah satunya nerima klien, megai istilahnya. Yeah. Megai karena studionya jalan kan. Waktu itu Gus Mandra, jadi saya harus in charge di sana. Sebagai engineer, house engineer di situ. Terus mulai berkecimpung di mixing mastering untuk jualan lagu sebenarnya. Ya. Sebelum DDH. Ya. Jadi ada banyak orang yang berinvestasi membeli lagu akan dipublish, tapi dia butuh arranging, butuh sound engineer, butuh studio, butuh musisi. Ya, jadi one stop itu ya. Ya, akhirnya sambil ngelegay kan, jadi drummer butuh drummer, oke. Lagunya nggak butuh drummer, pakai drum program, disuruh bikinin musiknya sini gitu. Anything I brass. Sikat ya. Jalan itu lagi zamannya seperti itu, wis. Zamannya waktu itu yang saya ingat di sini di Bali mulai memproduce sebagai orang mencoba untuk mengaransemen lagu. Itu lagi maksudnya yang ada di sekeliling yang itu lagi ayo bikin ini. Nah, sampai ketemu sebenarnya sama Dadang udah ketemu dari zaman Lolot ya. Sering berbarengan. Sering ngobrol sama Dadang. Dadang sering ngajain gabung sama aku yuk gitu. Maksudnya aku tak pikir kalau Navikula nggak mungkin. Ternyata dia ada simpenan atau unek-unek di otak dia tuh yang dia punya lagu di luar Navikula. Yang nggak bisa diaplikasikan di Navikula. Lagu Sengawang dulu aku nggak tahu waktu itu kalau itu lagunya bentukannya tuh modelnya benar-benar akustik folk gitu, yang lagu negak di pos kamling modelnya. Kadang lagunya modelnya progresif bener nepuk Navikula. Kalau lihat Navikula kan zaman itu kan udah berevolusi sekali dia. Nah, ada pemain DJ-nya belum. Sebelum DJ. Nirvana dulu enggak sebelum DJ? Ya, sebelum DJ itu dah mau ke DJ itu. Mau ke DJ itu dia sampai akhirnya dia punya DJ itu. Nah, setelah itu baru ketemu terus waktu sama Dadang untuk ikut di project itu. Project dialog tuh yang sebelumnya Dadang ngerekam lagu tuh untuk dijual. Untuk dijual maksudnya di sini ada kayak investor yang banyak yang mau beli lagu wis. Ya udah kita bikin aja kayak pabrik. Kita bikin pabrik. Aku, kamu, siapa nanti satu lagi bikin aja lagu, rekam. Jadi lagunya tabung. Ada nenage, ini lagunya gitu. Yang mana kamu mau beli, harganya segini. Rencananya gitu. Awalnya gitu sama Dadang ya. Adap gak lagu gitu. Ya cari duit lah.
Tapi waktu itu kebetulan sebelum disupport didengar materinya sama Igo Blado, dingahnya, dadapnya gitu. Produce ini sendiri. Produce ini. Nggak tahu gimana ceritanya bisa disupport sama Phoenix Radio. Dia punya studio. Studio nenek yang gue ketemu langsung kone Dadang. Pokoknya yang gue studio sampai Peragat gitu. Dadang kan, ayo semangat ya kan. Datang ke saya yang saya nggak bisa waktu itu. Jadi selama 4 bulan apa 5 bulan pas dapat kontrak untuk ngerjain project dari orang Cubase ya. Si orang Cubase yang salah satu engineer di Cubase, dia ada di Bali waktu itu. Dia mau bikin banyak hal, ada sound libraries, ada recording drum sound libraries, sama bikin musik gitu. Jadi saya 5 bulan tuh memang nggak bisa kemana-mana. Harus ngikutin tuh Dadang, tak kasih tahu gini. Ya udah, apa dan gitu. Dadang lanjut dia sama Ian, sama Mark ya. Sampai jadi lagunya Nu Bensek lagunya. Nu Bensek, Mara Ragat Sweet kenanya 5 bulan terakhir betul. Mara Ragat Sweet. Telepon dia. Gimana Dang, udah jalan? Ini pas kebetulan nih si Mark dia harus sekolah kene pilot. Kita lagunya ada yang belum keisi. Yang lain udah ya. Ngisi 1 lagu di album pertama tuh. Kebagian 1 lagu aja. 1 lagu sama semua perkusi sampai. Berarti singkat cerita dari itu setelah itu Denny berkelanjutan akhirnya. Ya, itu udah langsung berkelanjutan sama Dadang di DDH itu. Sama Zio ya, bertiga ya. Sama Ian dulu. Sama Ian dulu. Habis itu jalan berapa setahun mungkin. Ian stop plus pas Zio datang dari Abu Dhabi Pak Arab. Dia habis main long ini tuh. Padahal long trip tuh loh. Datang dia pas main di Twice betul. Zio nonton habis itu aku aja main bass gitu. Langsung berarti. Ya udah langsung Zio gabung. Dari situlah ceritanya DDH tuh kayak gitu langsung dah itu. Langsung serius dah itu. Langsung sampai sekarang Dialog Dini Hari trio Fox nih sampai sekarang. Mungkin Hellcast belum ada yang tahu. Dialog Dini Hari ada Denny, Dadang dan Zio ya di situ. Dan sekarang aku mau ngulik nih. Tadi Denny banyak cerita tentang sound engineer nih dan nah Denny ini kan selain musisi adalah seorang sosok sound engineer. Sound engineer studio dan ya bukan live ya. Ya sound engineer studio. Dan dari awal tuh kan tadi Denny bilang dari Pergina ya dulu ya. Pergina ya. Awal dari Denny tertarik dengan sound engineer itu apakah Denny udah langsung tertarik atau emang dipaksa atau gimana waktu itu dan? Emang tertarik wis. Emang tertarik dari awal memang tertarik. Kayak tak bilang tadi berbarengan tuh ketertarikannya ngeband sama seperti ngulik sound. Berbarengan ininya. Satu memang karena balik lagi ke lingkungan. Bapak waktu itu punya rental sound system kecil-kecilan. Nah dari situ awalnya karena di situ bisa ngerekam, bisa denger balik, ada tape deck gitu ya. Kayaknya kok menarik. Mixing kayak producing lagu itu enak ya. Dengerin main sendiri aja dulu. Gini ternyata raga main gitu. Terus Denny dari situ tuh menekuni belajar khusus atau emang tetap belajar sendiri? Enggak. Belajar sendiri. Sotodidak. Itu referensi lo apa Dan? Internet pastinya enggak ada wis. Waktu itu belum ada ya. Masih gitu. Dial up tuh gitu ya. Masih lacer gitu. Ya waktu itu dari buku kalau enggak salah ya bisa Lensing beli. Yang jelas buku panduannya alat itu. PS itu ya. PS yang dikasih sama Gus Mantre. Itu yang lumayan bikin mengenal recording tuh gini. Jadi yang lebih penting kemauan dan ya itulah mungkin Hellcast juga bisa kemauan sih ya bisa terinspirasi dari beli Denny nih ajak demen-demenan Mas Seng kalau nggak suka kan susah juga ya mungkin jadi tidak terbatas belajar tuh dari internet mungkin sekarang udah ada internet ya dan lebih ya gampang, orang udah banyak bisa bagus lah. Beli Denny ini adalah seorang sound engineer yang sangat handal. Dia hasil mixingnya bagus gitu loh. Mungkin itu dibilang handal dan
contoh nih lagi, sekarang kita dengar cerita Denny nih. Dan kalau Denny itu seorang sound engineer yang handal dari klien dia nih. Klien dia nih kan banyak dari luar dan ya. Sekarang dan ya. Karena singkat cerita nih Pegri maksudnya. Turis, banyak turis ini ya. Kliennya banyak turis gitu loh. Ya dari luar. Nah, itu gimana ceritanya Dan bisa dapat klien dari luar? Itu ngapain sih Dan dapat klien dari luar tuh? Berupa apa gitu loh. Mungkin banyak yang belum paham kerjaan sound engineer tuh. Mungkin orang sekarang lebih familiar dengan sound engineer adalah live nih. Kita megang mixer. Itu dibilang sound engineer kan. Tapi sebenarnya bukan cuma itu kan. Itu sound engineer live. Bisa. Sound engineer studio kan beda kadang-kadang. Alangkah baiknya kalau dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Saya pengen belajar. Ideal kan ya. Ajarin tah. Ya. Sampean kan. Harus mulai-mulai. Minum kopi harus gelas plastik. Aduh. Terus Denny ini lebih ke studio berarti Dan ya. Lebih ke studio. Lebih ke studio. Itu gimana kiat-kiatnya Dan kok bisa sampai sekarang Denny banyak dapat klien dari luar? Itu apakah Denny promo atau punya apa? Punya promo orang jelek. Saya promo. Punya lewat micet atau apa? Itu ya. Micet. Kok bisa terkenal di dunia turis itu gimana Dan ceritanya? Di dunia turis ya. Wah, di itu sound engineer nih Dan sound engineer. Ya. Nggak tahu juga loh. Maksudnya dari awal tuh gimana kok bisa dapat klien yang dari jelas luar? Cuman yang lakuin aja apa yang ada di depan, kesempatan yang ada di depan. Waktu itu saya ingat lagu sih tak jalanin aja. Awal dari Pregina itu juga banyak dikenalkan maksudnya dari Pregina itu banyak orang mengenal saya dan Pregina dari mana-mana, entah itu dari teman-teman di sini, entah itu mungkin ada klien yang kebetulan ada akses, misalnya turis gitu turis di sini rekaman di Pregina memuaskan, dia bilang sama temennya yang lain, mungkin gitu juga berlanjut sampai saya kenal sama Gung Anom di Antida. Di situ juga sama, maksudnya service studio juga. Saya kerja juga di sana untuk menerima klien juga. Ya, sambil saya belajar. Pregina, Antida, tongos kuliah istilahnya. Ya. Di situ banyak sekali belajar apa yang saya bisa lakuin sebagai orang di negak dini gitu. Orang duduk di sini apa hanya pencet record aja atau ngelihat jam untuk shift atau ada yang lain. Nah, ternyata banyak hal di situ. Ternyata tidak semudah itu kan Dan ya. Bukan sesimpel itu. Ini bukan cuman tentang kamu kerja dapat duit, bukan. Ini tentang kamu passion di musik, kecintaanmu sama musik gitu. Menikmati musik juga. Benar. Karena di saat kamu jadi engineer, kamu harus bisa switch sebagai musisi, bisa switch lagi sebagai penikmat musik. Iya kan. Dalam berbarengan loh nih. Iya. Di dua hal ini harus punya knowledge juga. Iya. Kalau nggak ada knowledge kan susah ya. Kalau kamu dengar gini, kok bisa gini? Gitu. Jadi susah untuk memberikan. Dan ketika ada masalah, troubleshootnya tahu karena kita ngerti teknis tahu, juga ya. Dan kita dan membuat musisi, keputusan, wis. Ya, karena banyak karya yang istilahnya masih bahan mentah kan, bahan bakunya ada, tapi mau diapain nih? Kan harus ada keputusan nih, harus ada. Menurut Denny nih, saya nanya nih, apa sih kelebihan? Apakah itu merupakan kelebihan sound engineer yang merangkap sebagai musisi Dan? Ya, bisa. Itu jadi troubleshootnya istilahnya gitu ya. Jadi lebih bisa bisa diselesaikan dengan cepat ya. Karena Denny dan ngerti ada musik. juga sisi artnya di situ, karena kita musisi atau seniman itu ada sisi art yang kita harus taruh di situ. Jadi dunia itu. Kalau bukan musisi jadi sound engineer bisa nggak Dan? Bisa banget, sangat bisa. Sekarang tergantung fantasi dia aja. Ya mungkin ada teman-teman Hellcast nih yang tertarik jadi sound engineer. Kuncinya tetap belajar. Nomor satu, belajar, wawasan, dan tidak harus jadi musisi sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuh mengenal musik paling tidak mengenal musik dan cinta akan musik. Kalau itu referensi. Biar bisa menikmati. Iya kan. Nanti ditanya bagus nak hasil mixingnya nggak tahu juga gimana kan. ya. Terus nanya menurutmu gimana? Kan susah ya. Iya benar-benar. Dan itu karena
sekarang ini dan posisi sound engineer itu kan lagi bagus gitu loh dan istilahnya bagus, apalagi zaman pandemi ini ya teman-teman. Semua orang berkarya dari rumah, semua orang pengen jadi sound engineer gitu loh dan mungkin bisa Denny ngasih gimana sih kiat-kiatnya sebenarnya dan mulai dari mana kayak gitu menjadi sound engineer yang istilahnya yang basic dulu lah gitu. Kalau dari perjalanan saya, atau mungkin ini beda-beda kan? Iya beda-beda. Pasti beda-beda. Kita ambil general dan. Ya, ambil general yang menurut pengalaman saya aja ya. Jadi yang paling kita takutin dulu itu adalah teori, aturan. Iya. Ya, itu yang paling ditakutin sama siapapun ya di bidang, apalagi di bidang komputer atau di bidang per-engineeran. Karena sekarang sound engineer itu lekat dengan komputerisasi ya dan ya. Di era digital soalnya. Era digital. Ya. Saya juga di era digital kan. Ya. Udah dulu kan baru awal itu kan. Baru masuk era digital. Cuman beruntungnya saya waktu itu rekaman sama sampean pakai pita kan, ingat nggak? Iya. Kita pakai pita rekaman. Analog dapet. Ya. Jadi timingnya Denny itu bagus dulu, masih half ya dan ya. Half. Ya. Masih banci dulu ya. Half. Masih gak banci. Analog digital. Ternyata transisi dari analog ke digital itu zaman itu dah. Zaman kita lah. Gitu. Nah itu dia tuh yang sekarang Denny mungkin bisa ngelihat nih. Analog digital, apakah analog tuh mutlak, digital lo gimana di dunia recording itu gimana dan mungkin sama aja sih sebenarnya. Yang penting apapun yang kalau bisa kita maksimalkan, itulah yang terbaik. Dan yang paling penting kan adalah yang dilihat bukan secara angka atau teori, di telinga gimana. Pokoknya harus percaya sama telinga sendiri dulu deh. Itu mungkin yang saya alamin. Jadi kalau kita udah nggak percaya sama telinga sendiri, kita mau bilang baik seperti apa dong? Nggak kebayang kan? Telinga tuh dilatih berarti banyak dengar referensi sebenarnya deh. Banyak dengar referensi bisa, lagu ya? Bisa. Banyak dengar referensi. Apakah harus dengan metronom atau gimana deh setiap hari? Kalau saya apa makan pakai metronom? Nah bisa. Tek. Kalau saya hidup saya kalau saya metronom tuh kan berusaha melupakan kalau metronom tuh taktuk. Metronom tuh adalah beat itu aja. Tapi beat ya benar itu ritme dan ya. Iya, ritme. Udah gitu. Jadi kalau besok dapat metronomnya yang taktuk ganti jadi tiktok. Maksudnya sing pas ngerungu gitu. Ya benar itu tips loh teman-teman. Jadi metronom itu adalah tetap penting, tapi jangan terpaku dengan sampai teracun. Jangan dihantui, jangan dihantui dengan itu ya. Jadi tiktok itu suara memang sih awal mengganggu. Bagian dari ritme itu anggap aja. Tidak perlu gerak aja gitu. Gerak aja di dalam hati. Duktek aja enggak. Dan ini nih kalau teman-teman Hellcast yang mau jadi sound engineer di rumah atau enggak mulai record home studionya dia lah di rumah, apa aja sih modal yang dia butuhin dan modal dalam artian yang psikis dan non psikis gitu dan kalau psikis udah jelas ya harus punya komputer kan gitu-gitu ya. Nah kalau yang non psikis nih kayak dia harus mempersiapkan apa yang harus dia pelajari dulu gitu loh. Ya kalau mempersiapkan pastinya kan ada zaman sekarang gitu komputer, sound card sama kabel. Media apapun kabel ya kan medianya ada. Misalnya kalau kamu penyanyi siapin mic. Kalau kamu musisi ya siapin alat musiknya instrumen apa. Itu terus kalau misalnya untuk non psikis ya non materi ya gitu. Banyakin aja kasus sih. Ya, banyakin aja. Artinya tetap banyak belajar ya. Tetap aja banyak belajar. Banyak mencoba berarti kan misalnya. Undang teman, rekam dia gitu ya. Jangan takut salah gitu kan. Bener, itu maksudnya komputer kan bisa dihapus, bisa diundo, bisa diedit gitu ya. Nggak usah takut salah. Kan. Bisa diulang ya kan. Dan karena kan kalau dunia kayak begini kalau nggak dibiasain, ini butuh kebiasaan soalnya. Karena kita akan membuat keputusan, kita akan membuat semua itu possible. Meskipun ada misalnya kita
banyak hal gitu yang nggak standar gitu misalnya. Wah ternyata kalau rekaman harus pakai preamp, harus pakai secara teori. Iya, iya. Itu kadang-kadang akan menghalangi. Coba itu dihilangin yang jelas, maksimalin aja yang ada. Gitu. Ya, maksimalin yang Soundcard ada. udah preamp kan dan sekarang ya. Iya banyak kan, banyak. Iya, udah banyak dan banyakin coba. Gitu. Maksimalkan itu untuk belajar paling enggak dulu dan Iya. Karena balik lagi kita rekaman kayak gitu, terutama musik ya, terutama di musik. Ini bukan masalah kualitas gear aja, masalah kualitas karyamu juga. Gitu. Kualitas karyamu. Kalau karyamu bagus, tapi terus kamu dengar ada karya yang bagus gitu misalnya di rekaman-rekaman yang ada sekarang ini gitu. Terus kamu cari itu nggak mutlak kok dia pakai gear yang bagus gitu. Iya. Justru banyak hal, maksudnya ini pengalaman saya juga, banyak yang musisi yang ngetop gitu, tapi nggak usah saya ini ya, di luar gitu yang sempat saya kerjain itu sebenarnya dia ngerekamnya lagi di tamannya dia, lagi bikin guide gitu, pakai recorder HP-nya dia misalnya waktu itu. Justru itu yang dipakai gitu. Karena dia nggak bisa lagi ngerekaman di depan mikrofon mahal gitu yang pasti berubah mental dia kan, moodnya berubah. Jadi dia itu yang dipakai gitu. Makanya saya, berarti maksudnya karya gitu kalau bagus gitu terus suaranya bagus, ini bukan masalah gear gitu. Masalah kengken kamu nyampur nih Nyanan. Iya. Nyampur ini sama ini. Di mixing ya, proses mixing biar gitu kamu ya. nanti ya. Oke. Gitu. Berarti gini Den. Recording itu bahasa Inggris ya. Is the biggest mystery sebenarnya Dan ya. Biggest mystery dan semua tergantung sudut pandang kita. Iya. Kalau saya pribadi sebagai engineer, saya tidak akan mendeklarasikan saya ini recording untuk take atau recording untuk mixing. Jadi saya sebagai orang yang rekam, yang paling pertama saya bayangin adalah gimana hasil akhirnya nanti gitu. Dari awal udah harus mikirin itu gitu. Kalau menurut yang itu goal berarti ya, yang dipikirin itu goalnya ya. Jadi semua hal yang troubleshooting apa ini di akhir bisa nggak ya gitu. Kalau bisa lanjut gitu, kalau nggak bisa ya cari biar bayangan saya bisa terus tercapai. Denny gimana caranya menentukan target sound dalam sebuah mixing mastering itu dan gimana Dan? Target. Iya, target. Apakah Denny udah punya nih di kepala referensi nih? Referensiku ini seperti ini. Apakah Denny ada kayak gitu? Ini sebenarnya patuh jangan ngelukis sebenarnya sama seperti ngelukis sisi seninya ya. Iya. Karena kan selera orang beda-beda ya. Iya. Bener gak sih? Selera orang beda-beda. Selera orang kan beda-beda. Cuman yang paling penting menurut saya adalah segala macam materi, bilanglah di musik dulu, segala genre, segala kualitas orang, segala skill orang. Kalau udah dalam satu karya, kalau kamu bisa kenal karya itu di awal, misalnya lagu nih gitu, kita dapat lagu gitu, paling nggak kenalan dulu sama lagunya dulu. Ini lagu ini secara overallnya gimana nih? Gitu. Meskipun dia main gitarnya blingsat gitu. Ya mungkin aja itu sebagai salah satu yang bikin lagu itu hidup. Kita nggak tahu kan. Ya, benar. Sebelum kita denger dulu, kenalin dulu lagunya. Kalau menurut yang gitu. Jadi kenalin ini maksudnya orang yang main ini kemana? Maksudnya apa gitu loh. Di samping kita harus ngobrol sama dia. Kamu maunya apa? Good point, benar. Nah itu juga berlaku di kita di band juga Dan ya. Band, lukis kita main semua musik kayaknya apa, ngapain nih kita nih, targetnya kemana dulu nih, maksud kita nih kemana nih gitu. Benar. Kan target harus, soundnya kemana itu otomatis akan kebentuk sendiri tuh Dan ya. Nggak harus perfect gitu. Nggak harus perfect dan emang manusiawi lah nanti. Yang penting representatif kan Dan. Maksudnya. Jadi kalau kita bikin IDM gitu baru kan. Itu kan udah mesin modul banget soalnya ya. ada ya. Orang mesin aja kita harus humanin. Ya kan? Kita punya lagu yang mesin semua. Kalau terlalu mesin kan orang juga malas dengernya. Humanin lagu mesin tuh gimana contohnya? Wah banyak hal. Maksudnya itu kita sebagai musisi pasti tahu lah. Kita sebagai musisi. Salah-salahin dikit dari mana? Ya di gitulah. Kalau misalnya yang drummer gitu. Drummer lah ada di dunia ini yang main presisi kan. Ya harus dihilangin presisinya gitu.
Ada sentuhan ya, humannya sentuhan ya. dia paling digeser apakah banyak ini banyak hal yang ini kayak lah. ketukannya sepersekian milisecond gitu dikit. Ya kayak gitu. Wih, teknik banget nih ngomongnya. Kok tangan lu udah Denny ini luar biasa loh. Ini tips-tips yang sangat teknikal yang mungkin teman-teman Hellcast bisa jadi bahan pertimbangan juga ya. Mungkin tips juga ini sebenarnya dari Beli Denny. Ya, tips. Maksudnya saya juga mau share itu biar teman-teman juga nggak terlalu mikir bahwa semua itu nggak mungkin gitu kayaknya. Semua itu mungkin sih. Soalnya musik produksi sekarang tuh dan kan emang semua kayak Denny bilang tadi nggak semua harus dimulai dari studio yang wah, yang dengan fasilitas mewah gitu loh Dan ya. Semua sekarang pada rata-rata mulai dari rumah justru musik produksi dan semua orang bisa memproduksi musik kan Dan ya. Semua orang bisa jadi superstar kasarnya begitu ya. Nah, tergantung kita gimana punya kualitas musik. Nah, itu harus dibarengi dengan bagaimana kita memulai sesuatu itu dengan benar. Salah satu contohnya memulai produksi musik itu sendiri dengan benar. Ya kan kita harus mengerti dunia engineering mungkin ya Dan ya. Engineering dalam artian di sini ya produksi musik itu sendiri kayak yang digeluti Beli Denny ini. Gimana take awalnya, trackingnya gimana itu. Nah itu harus benar ya gitu ya kurang lebih Dan kurang lebih begitu. Nah, kalau kesulitan ya sekarang ada referensi banyak kan. Ada YouTube sekarang yang luar biasa. Atau teman-teman yang udah atau teman-teman yang kayak saya gitu yang udah agak mengerti boleh diajak gitu sebagai kita belajar. Misalnya kamu mau ngerekam, kamu nggak yakin gitu, boleh telepon Rega gitu, telepon saya gimana nih gitu. Gak tergesa kalau aku cewek tak telepon nih tiap hari. Telepon tak jemput ya. Terus kalau Denny sekarang lebih milih jadi musisi apa jadi sound engineer Dan? Musisi. Oh, sound engineer tuh berarti posisinya cuma bonus saja Dan ya sebagai musisi Dan ya. Iya nggak tahu sih gimana itu mendeskripsikannya. Cuman saya pribadi feeling saya atau rasanya ya musisi banget. Lebih gitu. Musisi ya. Karena emang Denny berangkatnya mungkin lahir dari seorang musisi gitu Dan keluarga adik Denny juga seorang musisi yang sangat produktif ya. Edi ya main bass ya. Edi cabul. Ya. Cabul banget. Saya enggak bilang Edi cabul. Ya mungkin semua juga sepupu Denny yang gondrong tuh juga. Kan dia musisi juga. Sampai saking gondrong sampai enggak ada rambutnya malah. Ngomong kan gak enak. Ngadap bungut. Oke Dan sekarang Tadi kita apa tuh? Khusus Denny ini 50 halaman. 750 pertanyaan cuma sekarang saya saring gitu. Iya. Dan aku ada sesi quickie nih Dan. Ya. Ini dulu intermezzo sedikit nih. Quickie ini tahu tujuannya apa? Apa? Tes IQ. Bukan tes IQ Dan. Apa? Tes kebuangannya Dan. Oh iya, boleh. Boleh. Habis lo buka lagi nah. Ini masih dikit. Bukan ada. Dimpuk lagi satunya. Nah, quickie ini sebenarnya tujuannya nih lebih mengenal Denny dalam keadaan pressure sebenarnya. Tapi sekarang kan pressure ini pressure light gitu. Pressure fun. Nah. Udah dia orang. Quiz pokoknya gitulah ya. Denny harus jawab. Ini yang buat pertanyaan kamu gitu? Oh iya dong. Oh. Dari mana inspirasimu bikin pertanyaan? Dari Denny sendiri dong. Seorang Denny kan based on Denny. Ini semua ada alasannya kenapa aku bertanya seperti ini. Ini semua ada reason. Dan harus jawabnya cepat Dan. Ya. Denny lebih milih nonton nih band ya atau artis. Nonton dia live atau nonton video klipnya? Live. Kenapa Dan? Wih, nanyanya kenapa? Ini bukan quick berarti ya. Bukan quick ya. Nah, keep nanti saya tanya. Oke. Itu soalnya pertanyaan itu mungkin bisa inspiring ya orang. Gimana posisi sebagai musisi, kenapa kamu lebih senang ditonton live ketimbang kamu acting di depan video untuk video klip? Ya. Karena pertanyaan kan tadi video klip sama Dan. live. Cepat jawab Dan ya. Nah, pirang apa hitam Dan? Hitam. Jalan darat atau udara Dan? Udara. Vokalis apa gitaris Dan? Vokalis. 4/4 apa 3/4 Dan?
34. Shuffle pas swing dan. Shuffle. Dewekel apa Portnoy dan. Devekel. Bakso apa beguling dan. Beguling. Sandal apa sepatu. Sepatu. Motor apa mobil. Motor. Udah cukup. Itu semua mewakili. Tepuk tangan buat ini. Cepat dia jawabnya. Nanya pirang sama hitam cepat jawabnya. Apa dia jawabnya? Hitam tadi apa, putih. Enggak, hitam. Awalnya kan hitam, lama-lama pirang. Dan satu lagi pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir di sesi ini. Sesi ini ya. Jika ingin berkolaborasi dengan musisi lokal Bali, siapa itu Dan? Musisi lokal? Musisi lokal Bali. Yang pertama kali Denny pikir itu siapa? Yang sebenarnya yang paling nggak pernah. Nah, yang pengen gitu loh, yang ini yang berfantasi, maksudnya berangan-angan, aku pengen kolaborasi sama ini nih, karena dengan berkolaborasi dengan si A ini, aku bisa kayaknya bisa buat musik kayak gini deh, atau bisa gimana ya, terserah. Siapa yang Denny pikir pertama? Bobby sih. Siapa? Bobby SID. Ya. Dari itu sebenarnya udah lama. Karena kan di awal SID menerima klien sebagai recording SID. Oh iya, oke. Dan Ragen awalnya kan band punk tuh rengas kan. Maksudnya ya si Jering sih rengas waktu itu, mic kan tas-tas gitu pas rekaman. Mic beginner, aduh. Cuman ngelihat dari sisi lain gitu. Maksudnya ada hal yang ya kalau sebagai musisi saya pengen kerjasama sama Bobby. Kalau sebagai sound engineer saya pengen sekali dikasih kesempatan untuk SID. Itu nedot. Maksudnya masih ada bayangan dikit. Kenapa pengen kerjasama dengan SID? Kenapa pengen nurunin high-nya dong? Pengen apa ya? Ini kan tak bilang ini ada sisi lain yang saya lihat dari SID. Itu perspektif seorang Denny ya. Ya jangan dia nggak apa-apa. Kirain ini pengen nurunin. Dan kalau nasional siapa Dan? Nasional? Kalau pengen kolaborasi seorang musisi nih, bukan sound engineer dulu Dan. Seorang musisi ya. Oke, siapa ya? Ini pengen bekerja sama siapa? Sebenarnya tapi belum meninggal sih Bill. Glenn Fredly sebenarnya. Oh Glenn. Ya. Almarhum Glenn. Almarhum. Cuman sekarang nih mungkin pengen sekali nyoba kalau bikin sesuatu sama jancukersnya Dana nenganggu Sujiwo Tejo ya Mbah Sujiwo. Nggak tahu itu cuman spontan aja ya. Ngerasa bagus juga. Oke jawabannya. Oke. Kalau internasional Dan? Internasional gantiin Peter P. Boleh tuh. Iya. Boleh tuh. Reuni Cimo gitu. Ya. Boleh sih. Pengen mainin lagunya Mr. Big tapi sama Mr. Big. Mungkin setelah pandemi berakhir ini Eric Martin lagi parno mungkin. Iya. Gak berani keluar rumah. Iya benar. Oke, thank you Dan, quickie-nya Dan. Thank you Wis. Saya mau nanya semoga jawabannya berkenan ya. Pasti dong. Ini tadi ada quickie yang Denny jawab kan, yang kita mau tanya tuh, yang mau kita bahas tuh, kenapa nonton live Denny prefer daripada nonton video klip tuh kenapa Dan? Itu sebenarnya saya pakai bekal untuk entah itu lebih di berkarya ya. Kenapa live, kenapa video klip gitu? Karena ini first impression ketika nonton live sama video klip beda banget. Video klip dua-duanya suka saya Wis. Cuman kalau untuk diaplikasikan ke mood saya itu live itu seperti apapun yang saya kerjain tuh harus humannya ada. Iya. Karena kalau video klip itu kan kita akan berfantasi, kita akan seperti nonton film gitu. Ini kita menebak nih seperti apa nih. Sedangkan concern saya kalau udah nonton video klip, kalau udah ada hal di musiknya yang mengganggu, nggak ada saya konsen nonton klipnya.
nonton video ya. Tapi kalau live, apapun yang terjadi di panggung, kalau jadi udah kita jadi merhatiin ya, klipnya. kalau udah live, suaranya udah terasa, live-nya dapet, dinamikanya oke. Dan itu juga saya aplikasikan di mixing, ngaransemen, ngeband dan lain-lain. Maksudnya feeling live itu harus ada. Iya. Apapun itu, entah itu kesalahannya. Mungkin itu video klip adalah misalnya nih sebuah band ngeluarin atau artis ngeluarin single ataupun lagu gitu ya. Iya. Video klip itu adalah mungkin sebuah booster ya. Sebuah booster untuk memperkuat band itu sendiri kan. Untuk jadi, memvisualkan lagu itu. Dan dengan semua muatannya, mungkin muatan marketingnya, promonya dan segala dan mendramatisir lagu itu sendiri. Nah itu semua ada di sana. Benar. Sekarang live performance dari artis atau band itu sendiri dipertanggungjawabkan pas manggung. Iya. Jadi kualitimu itu dipertanggungjawabkan pas manggungnya. Jadi, tapi bukan berarti saya bilang nggak suka ya. Maksudnya karena pertanyaannya live atau video. Saya akan prefer live karena saya punya pandangan tersendiri kalau kenapa saya suka live. Ya. Karena itu tadi itu berhubungan sama sisi saya sendiri. Ya, penilaian akan ya. Karena itu saya aplikasikan untuk segala hal, untuk kerjaan yang saya tekunin sekarang sebagai musisi atau sebagai engineer gitu. Jadi sama-sama ini sebenarnya penting sebenarnya. Cuma penting. Kayak saya nanya itu ada beberapa orang mungkin yang orang awam lah istilahnya yang kadang-kadang dia lebih senang nonton video klip karena itu lebih ke movies gitu loh, kayak ya theatrical hiburan ya dia. Kalau mungkin live karena dia mungkin settingan yang liatnya itu aja mungkin itu sedikit bisa boring jadi. Mungkin buat dia bisa. Ada mungkin ya kayak gitu. Ya, kalau orang ngelihat ke visual ya. Kalau saya juga dibilang nggak suka nonton video musik, nggak juga gitu. Cuman itu dah menjawab yang tadi. Kalau disuruh milih dua ini ya saya pilih live ya. Sama-sama penting sebenarnya. Referensi live itu penting banget buat mengetahui bobot band atau artis itu. Saya juga. Tentang sound engineer lagi balik Dan ya. Kalau Denny nih balik pertanyaannya kayak tadi, harus dikasih project gede nih. Siapa bayangan Denny harus aku pengen sekali nih, kayak tadi Denny bilang kalau di nasional kan pengen ngutak-ngatik mixingnya SID nih, ya kan? Bukan gitu bahasa saya sih gitu. Segitu bahasa aneh lain. Bukan pengen memixing gitu, pengen dapat kesempatan. Ya. Gitu. Bilang pengen nurunin trema. Jadi pengen istilahnya dapat project SID gitu misalnya. Ya, dapat kesempatan aja. Berkesempatan untuk mendapat project SID di sound engineer lah, sebagai sound engineer. Nah, kalau internasional siapa Dan? Susah juga sih kalau Dream Theater nggak Dan? Dream Theater angel iki. Dulu kita pernah buat Dream Theater. Sering tuh kamu selalu nanya berapa per berapa nih. Cari sendiri. Ada nikmatnya sebenarnya di panggung lagu. Gini aja tangannya di mobil. Waduh. Siap. Di mana jatuhnya nih? Dulu banyak yang bilang ini Mike Portnoy dari Bali gitu. Padahal padis. Dalut sih nama. Nah kalau di luar Denny misalnya gini loh, kayak apakah satu yang saya pengen sebenarnya kalau di maksudnya nggak di luar atau di dalam aja, nggak usah dong ngomongin di luar atau gitu. Tapi di samping itu kerjain kalau di Indonesia gitu atau di Bali, teman yang di Bali yang saya pengen dapat kesempatan sekali lagi, karena dulu saya waktu itu belajar SID kan udah. Ya, nah, kalau misalnya musisi yang pernah engineer ya sebagai engineer dan dulu. itu juga belum belajar kan. Saya pengen dapat kesempatan lagi. Kalau yang mungkin ngomongin di luar Indonesia atau ini siapa aja sih, maksudnya saat ini belum terbayang, belum bisa saya bayangin siapa, cuman karena rata-rata orang bukannya membedakan ya, di luar gitu, kalau project yang saya dapat dari luar mereka
preparation itu kayaknya penting sekali. Iya, iya. Preparation, bikin keputusan itu penting banget. Makanya dapat project dari luar itu sama dengan berkah buat saya, bukan masalah uangnya, tapi masalah ilmu yang saya dapat gitu di sana. Oh, dia begini gitu. Jadi saya siapa aja di sana. Cuman yang paling pengen banget next step itu adalah saya mau pengen sekali di dunia perfilman sebenarnya. Oh, musik score ya? Entah itu musik score ataupun Dolby Atmos untuk audionya. Karena itu lagi saya. Itu lain lagi dan ya itu ya, itu dunianya dan ya. Ya sama sih dengerin suara juga ya, aja, cuman sensasinya aja beda. Iya, itu lain lagi, itu level, to the next level kan itu Sony. Istilahnya biasa nganggo speaker duo gitu, nih nganggo speakernya bisa 24 gitu misalnya. Itu kayak next step yang saya lagi persiapin gitu. Lagi persiapin untuk. Tapi udah pernah Dan kayak gitu Dan? Kalau yang simple sudah. Yang simple, tapi kalau yang serius gitu, yang maksudnya yang benar-benar untuk di hasil akhir gitu, yang dimana itu harus ada license kan, harus ada SIM-nya. Ada SIM-nya. Ya itu memang belum. Cuman secara bayang-bayang itu teknikalnya gimana sudah ada bayangan gitu. Cuman sekarang tinggal fasilitas, melengkapi fasilitas, terus habis itu coba dan cari SIM-nya itu, gitu. Itu bisa dilakukan di rumah Dan, di home studio. Iya, tergantung fasilitasnya. Tergantung fasilitasnya dan ya. Itu yang memang lagi dicita-citakan banget. Oh, itu goalnya Denny berarti nextnya. Next itu ya. Kalau di bidang sound engineer, kalau di sebagai Denny seorang musisi ini nextnya apa Dan? Kira-kira ininya? Goalnya, projectnya apa Dan sekarang nih Dan? Yap, kalau sama sebagai musisi pastinya pengen banyak berkarya aja, banyak project gitu. Ya Dan ya. Ya, jadi kalau ada perlu drummer siap. Datangnya ke rumah. 16 nanti pakai tom ya. Biar kelilingmu ya. Kalau perlu latihan stroke datangnya ke rumah. Saya pengen berkarya sebanyak-banyaknya sih. Iya. Untuk sebagai musisi Itu yang paling penting dan ya bukan dari jangan dinilai dari finansial juga ya. Berkarya maksudnya beli Denny ini lebih banyak menimba ilmu. Nggak ada berhentinya Dan ya. Semakin banyak berkarya, semakin banyak ilmu yang kita dapat. Itu benar. Bukan masalah uangnya. Dan semakin banyak jejak yang kita tinggalkan. Mungkin bisa warisan yang kita tinggalkan. Ya. Warisan kita tuh sebagai musisi kan karya. Karya. Benar tuh, kalau nggak punya karya kan. Sebagai musisi karya, warisan sebagai sound engineer apa Dan? Karya juga sebenarnya. Sebenarnya karya juga. Tapi enggak harus. Tapi bisa band sendiri, bisa band orang lain. Iya, karena memang kalau sound engineer gimana ya? Raga pribadi nih ya. Tapi nggak tahu orang lain. Saya tuh yang penting saya bisa bantu naikin level dari suara si karya itu. Mau ditaruh nama saya di sana atau enggak, saya enggak apa-apa gitu. Oh jangan, harus ditaruh kan. Kredit itu penting. Itu yang sering terjadi. Hari gini ya, jangan. Kalau pengalaman saya apresiasi kemarin itu sangat penting kan. Berupa kredit kan sekarang kan. Iya, maksudnya di situ karena saya senang sama sound. Itu yang ada di bayangan saya. Jadi demi menaikkan si suara untuk karya itu. Iya sih. Nama saya enggak penting sih gitu. Tapi sekarang tuh itu menjadi istilahnya bahasa Inggrisnya itu matters gitu loh Dan. Soalnya kan kita di Indonesia perlu diedukasi juga appreciate karya orang. Benar. Itu yang mungkin salah satu yang saya lihat di Indonesia yang sering dilupakan adalah apresiasi terhadap karya orang lain. Iya. Ya, mungkin paling simpel itu dengan memberi kredit itu adalah sesuatu yang sangat gampang dilakukan sebenarnya untuk mengapresiasi karya orang lain ya kan Dan ya. Denny mengerjakan sebuah proyek di band A. Nah, kredit walaupun dia dibayar apa itu kan urusannya beda. Iya, benar. Dan yang paling penting adalah kredit ini loh.
Denny ini yang membuat jadi sound ini menjadi lebih keras atau apa ya Kak? Menjadi lebih lembut, menjadi lebih buang atau apa ya Kak? Lebih buang ya, itu lah. Kan itu. Lebih Oke Dan, sekarang mungkin penutup nih Dan, terakhir sesi terakhir banget nih Dan. Cheers. Dari seorang Denny. Apa nih pesan-pesan untuk satu mungkin musisi di Bali, mungkin yang sekarang tahu Denny ataupun yang nggak tahu Denny, mungkin sebagai Denny seorang musisi yang senior lah, bilang yang udah pengalamannya kita udah nggak bisa diomongin 1 jam lah karena memang nggak ada pengalaman. Udah sampai terbang kemana-mana, ingin ngiringin Inul ke Jepang goyang ngebor. Terus dan sebagai seorang engineer yang kalau kebetulan ada yang mungkin posisinya sama kayak Denny nih, musisi dan engineer tuh, mungkin apa nih yang bisa dibagi sama teman-teman, kiat-kiat apa? Nah, apalagi sekarang pandemi nih, semua yang kayak saya bilang tadi, semua orang pengen produksi karya mereka dari rumah nih. Nah, itu aja sih yang terakhir dan penutup mungkin. Kalau ada musisi terus engineer, kalian patut bersyukur. Itu berkah. Nggak susah dan nggak bisa disengaja dicari dan itu. Bisa sih sebenarnya kalau itu mempermudah dua-duanya soalnya. Terus kalau kiat-kiat apa ya? Mungkin nggak banyak yang bisa, karena pasti teman-teman juga udah pada tahu lah. Mungkin penyemangat aja ya, penyemangat. Yang penting ya jangan takut mencoba, jangan takut bersaing, dan bersainglah dengan sehat. Itu aja sih. Jadi untuk kamu belajar ke depan, kalau kamu bersaingnya sehat, tidak takut salah, tidak malu bertanya, tidak gengsi bertanya. Gengsi. Ya, belajar itu hal yang kamu akan senangi. Dengan berbagai macam rintangannya. Termasuk Beli Denny ini termasuk orang yang murah ngasih informasi. Ya kan, Dan? Apa aja, mau menaranya apa? Datang ke rumah. Jawab. Mau curhat? Karena sebenarnya intinya gini, orang tuh gampang mudah ngasih informasi kan karena kecintaannya dia akan apa yang ditanya kan, Dan. Iya. Kalau memang kecintaan Beli Denny ini di musik dan di dunia musik produksi, pasti dia akan senang ditanya gitu loh. Yang penting yang nanyanya nanya, yang penting saya tahu. Kok bohong ya gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Denny. Kayaknya kita harus tutup Hellcast hari ini. Sangat informatif dan mungkin agak berat omongannya karena apa? Tapi itu semua informasi yang sangat penting buat teman-teman Hellcast. Semoga bermanfaat lah. Sangat bermanfaat, pastinya sangat bermanfaat. Dan Beli Denny ini adalah salah satu sosok musisi yang menginspirasi atau inspiring di Bali, dan yang mungkin teman-teman Hellcast mungkin kurang lebih bisa mengikuti jejak beliau ini. Artinya apa? Dia tuh banyak belajar, itu aja intinya. Banyak belajar, akhirnya pasti akan ada hasilnya. Apapun itu pasti bakal ada hasilnya. Terima kasih Denny. Makasih Wis. Hellcast. Makasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu mungkin. Sampai jumpa di Hellcast berikutnya. Terima kasih.